Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih ingkang dalem mulyakaken, sambil beristirahat kita sharing sebentar, merefleksikan tentang makna puasa. Secara bahasa sendiri, apa yang kita kerjakan malam ini juga maknanya santai, istirahat. Karena tarawih itu jamak dari tarwihah. Gimana mas? Mufradnya tarwihatun, jamaknya tarawih. Secara bahasa maknanya santai, banyak istirahat. Di dalam kajian Islam seringkali makna bahasa juga perlu untuk ditelaah. Sholat sendiri itu secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Ya, sholat buatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Karena disyumuliha ala ta'awat. Karena sholat itu mengandung banyak doa. Saum itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang bahasa, memang makna asalnya adalah al-imsak, menahan diri. Di dalam bahasa Arab kita mengenal ada aslul kalimah, asal kata. Para ulama mayoritas sering menganggap aslul kalimah itu adalah masdar. Dan puasa di dalam bahasa Arab itu menggunakan redaksi saum atau siang. Dua kata ini bentuknya masdar dan masyhur, sama-sama masyhur digunakan. Ada memang masdar yang tidak banyak didengar, hanya sebagian kecil yang didengar. Misalnya ta'mir. Ta'mir itu bentuknya masdar juga. Ammaru wa amiru ta'mir. Ta'mir bentuknya masdar. Tapi masdar yang lain tidak dikenal. Ta'miratan, ta'maron, ti'amaron, jarang didengar dan juga jarang dipakai. Ya. Tapi semua itu adalah masdar dari tulati mazid biharfi. Sementara saum dan siang dua-duanya ini dikenal, sama-sama dikenal sebenarnya. Secara bahasa maknanya sama-sama imsak. Tapi ketika melihat Al-Quran, ternyata ada sisi pembeda sedikit. Ketika Allah di surah Al-Baqarah menggunakan redaksi as-siyam, itu masdar juga, kutiba alaikum siyam. Tapi di surah Maryam Allah menggunakan redaksi saum. Ketika menceritakan Maryam saat setelah melahirkan Isa, lalu Maryam itu diminta oleh Allah ketika bertemu seseorang, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Katakan, sesungguhnya aku itu sedang bernadar atau telah bernadar untuk berpuasa, saum, berpuasa. Tapi yang membedakan adalah sama-sama maknanya imsak menahan diri, cuman yang saum itu lebih umum. Karena di redaksi ayat di surah Maryam itu, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan manusia mulai hari ini. Jadi puasa kalau menggunakan redaksi saum itu maknanya lebih luas. Tidak hanya berpuasa dari menahan lapar, menahan haus, menahan sesuatu yang batalkan, tapi juga berpuasa bicara. Jadi kalau saum itu redaksinya secara bahasa lebih luas. Kalau siang itu maknanya ke yang puasa, yang adil muftir.
Para hadirin, ketika melihat makna secara bahasa ini, ternyata ada sisi yang menyambungkan antara saum dan siam. Di antara ulama yang kemudian membahas ini adalah Alawi Al-Haddad, Al-Habib Alawi Al-Haddad dalam Nasaih Ad-Diniyah atau Religious Advices, bahwa anna lis-sawmi suratan wa ruh. Puasa itu sebenarnya ada bentuk material dan ada bentuk imateri. Ini nanti yang menghubungkan antara siam dan saum. Ketika bermakna surah, bermakna material, itu maknanya kita menjaga diri dari sesuatu yang masuk di dalam mulut kita. Menjaga diri dari sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Di antaranya anil akli wasyurbi, makan dan minum. Sementara sisi imateri saum itu adalah al-imsaku amma hadarallahu minal kadhib wal ghibah wal namimah wa mailatan. Sementara saum secara ruhani itu menjaga diri dari ucapan yang membatalkan pahala puasa berupa berbohong, adu domba, ghibah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat sisi persamaannya antara saum dan siam, maka kita melihat bahwa puasa itu sebenarnya kita menjaga dari sesuatu yang madakhala ilal fam, apa yang masuk di mulut, wa ma kharaja minal fam, dan apa yang keluar di mulut. Ketika kita sama-sama menjaga asyam atau as-saum, menjaga apa yang masuk dan menjaga apa yang keluar, maka suratan wa ruhan, sisi materi dan sisi ruhani dari puasa itu bisa kita peroleh. Para hadirin, ketika kita membaca hadis misalnya, ini salah satu contoh bahwasanya surah dan ruhan, suratan dan ruhan di saum itu perlu kita telah. Saat seseorang berpuasa, lalu kemudian apa yang keluar dari mulut itu kok sesuatu yang buruk, berbohong, sumpah palsu dan lain sebagainya, itu Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong dan terus-menerus melakukan hal itu, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Artinya ternyata puasa itu kita perlu menjaga diri, menjaga lisan dari bukan hanya sesuatu yang masuk di dalam mulut kita yang perlu kita jaga, tapi juga kita perlu menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Ketika kita hanya memperhatikan surahnya saja tanpa memperhatikan ruhani, maka yang terjadi puasa kita bisa jadi sah, tapi bisa jadi pahalanya tidak kita dapatkan. Maka itu beberapa khatib sering memberikan wasiat, kam min shaimin, atau riwayat yang lain, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagiannya itu hanya lapar dan dahaga, sementara pahalanya kemudian terkikis karena hanya memperhatikan surahnya saja, memperhatikan materinya saja, tidak memperhatikan ruhani. Ini pula yang sering dikutip oleh beberapa ulama. Ada sebuah riwayat Ad-Dailami, bahwa sebenarnya paling tidak ada 5 hal yang bisa saja menggugurkan pahala puasa. Ini hadis ini lemah, ya makanya saya sebut sebagai riwayat Ad-Dailami. Tapi para ulama seringkali
memperhatikan ini sebagai sesuatu yang patut kita refleksikan. Karena khamsun yufattirna as-shaim atau khamsun tuhbitu as-shaim. 5 hal ini bisa saja meruntuhkan pahala orang yang berpuasa. Salah satunya adalah al-kadhib, berbohong, wal ghibah, ngerasani, wan namimah, adu-adu. Bahasa Indonesianya adu-adu itu adu domba. Domba ya. Wal yamin al-ghamus, sumpah palsu dan seterusnya. Maka dari momentum ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah agar memperhatikan sisi materi dan sisi immateri puasa. Sisi materinya, surahnya, kita menjaga diri dari anil muftirat, dari sesuatu yang membatalkan, makanan, minuman, kita jaga. Tapi dari sisi ruhaniyahnya juga perlu kita jaga. Pun antos kita melakukan hal yang dilarang. Sebenarnya al-kadhib atau berbohong itu puasa atau tidak tetap dilarang ya. Yang namanya ghibah, ngerasani baik bulan puasa atau tidak sebenarnya tetap dilarang ya. Tapi momentum Ramadan ini mengajarkan kita bukan hanya mencegah sesuatu yang haram ya. Sesuatu yang halal pun karena ini perintah Allah untuk kita tahan, kita tidak melakukan itu. Es tebu jam 1 siang itu halal sebenarnya, tapi kita menahan itu. Artinya kita sebenarnya berlatih bukan hanya meninggalkan sesuatu yang diharamkan, tapi yang halal dan mubah pun yang sebenarnya boleh dan halal dimakan kita tahan karena kita tunduk dan patuh pada perintah Allah. Maka itu di dalam ayat tentang puasa itu sebagai penutup yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ciri orang yang beriman adalah ada keselarasan antara keyakinan yang ada di dalam hati atau al-i'tiqad bil qalbi atau at-tasdiq bil qalbi. Ada selaras antara i'tiqad di dalam hati dan juga iqrar bil lisan, lisannya juga ikut afirmasi, lisannya juga ikut sama selaras dengan apa yang ada di hati, dan juga wa'amalun bil arkan, anggota tubuhnya juga mengonfirmasi keimanan seseorang. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selaras imannya, yang selaras apa yang ada di dalam hati, selaras apa yang ada di lisan, dan selaras apa yang ada di anggota tubuh, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang diampuni oleh Allah dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.